Oke, dan halo Sobat KJ semuanya, selamat datang kembali di Silver KJ Info Taku. Dan langsung aja, hari ini KJ berkesempatan untuk mengetahui yang namanya seni melipat kertas atau origami ya. Dan ini ada di Sanggar Origami Indonesia. Langsung aja deh, ini kayaknya aja udah melihat benda-benda yang biasanya kalau KJ bikin itu adalah kostum cosplay ya kan, kostum cosplay gitu. Tapi ini kertas, jadi literally kertas gitu ya. Kayaknya KJ tidak berani menyentuh ini, langsung saja berkenalan dengan ya berkesempatan untuk ini nah. Dengan ibu siapa? Ya, kenalkan saya Maya Hirai. Ya, namanya dengan orang Jepang juga atau gimana? Jadi Maya itu nama kecil saya, ya. Dan Hirai itu adalah nama guru saya saat belajar origami. Oh, berarti ibu langsung dari Jepang? Ya, kemudian jadi Maya Hirai itu karena membuat lampu, jadi ya. adalah nama pena saya. Jadi nama penanya dari Ibu Maya. Ya. Nah, kemudian di sebelahnya ada ibu siapa? Ibu ini sebagai asisten saya. Asisten. Oh. Ya. Karena ini kan tempatnya di Japanese, ya, di Bandung Electronic Center. Apakah jadi ada pelatihan juga atau gimana ya? Iya, soalnya nanti akan ada pelatihan origami, kemudian ada juga training of trainer, ada workshop origami dan ada kelas dan anak. Oke, berarti ini bakalan panjang ke sana. Tapi karena ini adalah info taku, aja pengen bertanya tentang origami lebih dalam ya. Kita kalian tentunya sudah melihat memang ini tuh tempatnya ya, tempatnya dan memang sudah ada prestasinya. Dan tadi kita dengar sendiri beliau ini belajar di Jepang tuh berapa lama belajar ini? Efektifnya sih 2 tahun. 2 tahun. Ya. Ibu sendiri sudah bergelut dengan lipat-lipat ini berapa tahun? Dari 2002. Saya nafas 2002, berarti sudah 20 tahun. Berarti kalau saya mah cuma bisa ngelipat uang 100.000 masuk kantong. Nggak ada, aja pengen tanya dikit aja Bu. Nah, origami itu sebenarnya apa? Ya, origami kalau secara bahasa dia adalah bahasa Jepang, berasal dari bahasa Jepang. Ori itu adalah lipat, gami itu adalah kertas. Oke, jadi melipat kertas. Iya. Bukan ori adalah original, gami adalah permen karet. Iya, kan. Secara definisi adalah origami ya adalah seni mengubah selembar kertas yang tidak ada bentuknya. Kemudian dengan teknik lipatan ya, mengubah selembar kertas yang tidak ada bentuknya biasanya menjadi bentuk ini. Miniatur adalah biasanya miniatur benda yang ada di alam. Miniatur benda yang ada di alam. Itu yang tadinya seperti ini, kemudian menjadilah ini. Yang tadinya seperti ini, jadilah ini. Yang tadinya seperti ini, jadi rata-rata semuanya bentuknya burung seperti tapo ya. Aksa. Ini adalah apa ya, Doraemon bukan ya? Doraemon atau apa? Bukan ya. Nah, yang paling rumit apa itu? Yang paling rumit adalah model origami yang di dalamnya banyak lipatan origami atau jenis lipatan origami yang dilipat, yang digunakan dalam kalau ini kan masih termasuk di intermediate karena jenis lipatan yang digunakan itu masih sederhana, masih sedikit. Tetapi ketika di advance itu beberapa jenis lipatan digunakan biasanya dalam waktu yang bersamaan begitu. Dan jenis lipatannya udah mulai banyak. Yang kayak gini ini intermediate. Katanya biasa ya. Namun kalau misalnya begitu, berarti ini kan sudah sangat lama sekali ya. Beberapa yang tadi lihat kayak di sini tuh udah bentuknya juga mungkin nggak tahu juga bentuknya. Apakah ada teknik potongan juga gitu di dalam sana? Nah, untuk origami yang hobis atau dia murni, para pelipat kertas biasanya yang dari luar ya, terutama yang mengajarkan kami gitu, mereka tidak menggunakan alat foto maupun perekat. Jadi asli hanya bermain selembar kertas ya, yang biasanya ukurannya betul, biasanya ukurannya besar, nanti origaminya menjadi dimensi kecil. Karena saking betul-betul hobi gitu, mereka ingin tidak menggunakan potongan ataupun perekat. Kalaupun ada pengunci, dibuat dari lipatan yang bentuk kantong sehingga itu nanti akan mengunci dengan sendiri. Berbeda dengan
Berbeda dengan paper craft. Kalau paper craft tidak ada lipatan di dalamnya, dia hanya mengikuti bentuk ya. Lekukan saja. Tapi kalau origami di dalamnya itu banyak lipatan. Gitu. Jadi ini pure nggak pakai lem sama sekali. Iya. Nggak tahu kenapa aja tiba-tiba tuh pengen, aduh, gue jadi pengen tanya macam-macam ya. Dan ini tuh adalah lipatan kantung yang tadi. Ini murni lipatan doang ya. Iya. Nah, ini kalau buat yang gini berapa lama kira-kira ini? Ya tergantung, kalau misalnya bentuknya kecil mungkin lebih cepat. Ini kan terdiri dari banyak unit. Jadi berapa? Sebetulnya satu unitnya itu lipatannya mudah, tapi adalah tantangannya itu ada pada bagaimana merakitnya jadi satu bentuk menjadi origami lagi gitu. Benda yang beda. Karena kalau yang berbicara sudah profesional itu beda ya. Kalau aja bilang gini mungkin dilipat sekarang atau kapan selanjutnya. Wait a minute. Nah, terus kalau origami sendiri itu sudah ditemukan itu dari tahun berapa kira-kira? Atau mungkin ibu mengetahui tidak? Ya, jadi origami itu pertama kali ditemukan sebetulnya seni melipat kertas itu pertama kali ditemukan di Cina bersamaan dengan ditemukannya kertas. Ya. Okay. Pada abad pertama. Ya. Abad pertama. Tapi kemudian berkembang pesat di Jepang pada abad ke-7. Oke. Ternyata karena terjadi produksi kertas besar-besaran. Jadi produksi kertas besar-besaran. Jadi terbawa itu aktivitas melipat kertas itu. Ya, kalau kita misalnya ke Cianjur, ada apa khas Cianjur? Talas sama. Iya. Kemudian nanti buah-buahan ya. Iya. Misalnya nanas gitu jadi manisan. Iya, jadi macam-macam ya. Termasuk origami. Juga origami ketika terjadi produksi besar-besaran hasilnya adalah lipatan. Begitu ada ternyata bentuk-bentuk yang dihasilkan. Nah, populernya ini awalnya itu langsung di kalangan anak-anak atau justru langsung yang dewasa gitu untuk melipat kertas? Dari sejarah itu ditemukan ada gambar-gambar ya dalam sketsa ada seorang ibu sedang bermain origami bersama anaknya. Nanti kita coba cari ya. Ibu bermain dengan origami. Nah, yang ngajarin pasti ibunya ini. Jadi itu ada di kalangan orang tua dengan anak dan ada juga di kalangan seniman. Jadi ada origami yang dibuat itu untuk hiasan. Gitu, yang untuk hiasan itu yang dibuat oleh orang dewasa. Nah, sekarang nanti pengen tanyanya ini fungsi sebenarnya dari origami ya, selain untuk kalau Kaja melihatnya ini aduh takut salah ngomong, kalau Kaja pasti jadinya ini akan berakhir sebagai pajangan. Nah, kalau aslinya fungsinya itu untuk apa? Ya, ada beberapa fungsi dari origami selain dari fungsi sebagai manfaat, ya manfaat secara langsung ada menjadi wadah, ya origami jadi wadah. Kemudian ada juga origami berfungsi sebagai dekoratif, menghias ruang kayak gitu lah. Ada misalnya ada lampshade, ada dia menjadi hiasan lampu untuk lampu tidur seperti itu dibuat dari origami. Juga ada manfaat secara psikis untuk perkembangan anak pada masa perkembangannya gitu. Jadi untuk besarnya itu jadi lebih kreatif gitu ya? Iya betul. Kenapa jadi kreatif anak yang belajar origami? Karena di dalam origami belajar menciptakan. Ya, belajar menciptakan, create gitu ya. Jadi akhirnya terbiasa segala sesuatu aku akan mencoba membuat sesuatu yang lain misalnya. Gitu. Nah, sekarang ini kan kita udah dapet nih ya untuk dasarnya origami itu. Nah, kita bakalan coba tanya di Sanggar Origaminya. Ya, Sanggar Origami ini sendiri berdiri di Indonesia itu tahun berapa? Jadi sejarahnya Sanggar Origami Indonesia itu adalah dimulai saat saya berencana untuk berangkat ke Jepang ya, tinggal bermukim di Jepang, tetapi kemudian bertemu dengan pengajar origami dari Nippon Origami Association yang berada di kota Boyolali. Kemudian saya belajar kepada beliau ya, awalnya menjadi murid, kemudian meningkat menjadi asisten, lalu kemudian menjadi instruktur. Ya, sebelum saya pulang ke Indonesia, baru saya sekarang bagian kamu untuk mengajar. Kalau saat itu saya sudah menyelesaikan tes instruktur origami. Jadi saya bilang ya sekarang bagian Maya nih ngajar sekarang. Jadi gitu, padahal dulunya adalah
murid beliau. Waduh, berarti dan itu awalnya dari iseng atau gimana? Ini pertanyaan yang sangat dasar itu. Itu kalau dalam Islam itu dibilang atau takdir ya. Takdir ya. Karena apa? Saya itu di sana terjadi kecelakaan itu, mohon maaf ya, kecelakaan yang mengakibatkan SIM saya itu tidak bisa digunakan lagi. Karena kan harus panjang karena beda ya. Indonesia dan internasional jadi nggak bisa dipakai ya. Dan setelah akhirnya saya bersepeda kemana-mana bersepeda dan jalan kaki. Karena bersepeda dan jalan kaki itulah akhirnya ada interaksi dengan orang Jepang yang dilalui. Kalau pakai mobil, masa gitu ya? Mungkin ada mobil ya. Kalau pakai sepeda dan jalan kaki akhirnya terjadi interaksi. Ya ternyata beliau itu adalah guru melihat kertas. Gitu. Ya. Jadi buat sobat KJ yang temukanlah cintamu di jalan. jangan putus yang namanya silaturahmi ya. Iya, betul. Aduh, ini mohon maaf nih soalnya KJ kan istilahnya apa ya? Mungkin karena dia orang muda gitu kan ngomongnya agak nampangan gitu. Jadi dari situlah mulai jadi sebuah hobi yang berkepanjangan sampai sekarang. Iya, karena sensei saya itu mohon maaf ya. Sensei saya itu selalu mengatakan kayak sang ya ke telinga gitu ya kalau lagi berdampingan gini. Jangan lupa ajarkan origami kepada anak-anak Indonesia gitu. Kepada guru Indonesia jangan lupa. Setiap kali, setiap kali bertemu jangan lupa ajarkan anak-anak Indonesia dan guru. Itu selalu terngiang-ngiang. Sampai akhirnya pulang ke Indonesia ya terus mengembangkan gitu. Sampai akhir jadi sekarang. Iya, jadi itulah ketika seseorang memotivasi dan dia datang ke tempat gitu ya, itu akan memberikan manfaat gitu. Wow. Dasar dari situ. Ya, akhirnya sekarang jadilah satu ini. Nah, untuk prestasinya sendiri, boleh nggak diceritain Sanggar Origami Indonesia ini prestasi pertamanya seperti apa, terus yang terakhir apa dan di mana? Ya, boleh. Ya, jadi setelah saya meninggalkan Jepang, masih Indonesia pada tahun 2005, kami merintis membuat Yayasan Origami Indonesia dan Komunitas Origami Indonesia. Gitu. Nah dari situ kemudian membuat buku dan kemudian ada tawaran workshop origami, mengajar workshop origami dari provinsi ke provinsi. Nah terus dari situ terus gitu kan seperti bola salju ya kan, terus besar gitu kan. Nah itu kemudian banyak tawaran untuk ini apa reklamuri itu datangnya dari mana-mana, ada salah satunya dari Bondowoso yang katakan itu. Iya itu karena ya, itu nggak sengaja juga. Itu adalah reklamuri yang ketiga sebetulnya itu. Ketiga itu sebetulnya yang kelima. Ya, tapi sekarang yang lebih banyak lagi 3, 5. Ya, yang tampak di sini sertifikatnya itu ada 3. Sebetulnya Sanggar Origami itu sudah melaksanakan 5 kali. Hanya saja yang kemudian menjadi sertifikat itu 3 karena yang 2 itu terkendala teknis aja. Sebetulnya sih dapat sih itunya. Rekornya dapat. Cuman karena secara teknisnya ada kendala jadi akhirnya tidak bisa dirilis ya oleh Budi. Nah dari situ kemudian ada juga tawaran untuk membuat duplikasi traktor. Duplikasi ukuran 1:1. Iya, ukuran 1 besar ya. Iya, benar dibanding 1 traktor asli. Iya, traktornya sampai 2,5 meter gitu. Oh my god. Itu traktornya. Nanti coba aja cari ya, kita lihat traktor dari origami ya. Iya. Tuh, apalagi nih? Terus ya kalau nggak tahu kenapa ya jadi excited dengernya. Semangat ya. Semangat. Membuat itu bersama komunitas Origami Indonesia membuat ini apa 300 itu ada di sini kan? 300 mana? 310 110 311. 110 311. Burung origami. Ya. Yang itu dibuat dalam rangka memberi dukungan kepada masyarakat Jepang yang saat itu terkena tsunami. Oh, 2006 berarti ya? Iya, itu adalah tanggal ya, 2010. Apa ada tanggalnya nggak coba? 310, 110, 311. Jadi itu 110 311 itu peringatan. di bulan tanggal 11 bulan 3 2011. Itu adalah angka saat Jepang
Jepang terjadi tsunami. Jadi itu adalah dukungan moral. Nah itu dibuat sebuah karya origami yang sangat besar Pak, sebesar ini ya, sebesar ini nih, sebesar ini. Oke. Itu kemudian kami serahkan ke kedutaan Jepang di Jakarta. Jakarta. Iya. Oke. Itu salah satu nih. Nah yang kedua, yang ada dulu sini nggak apa-apa kali Ya ya? itu pembuatan replika mesin diesel Kubota. Diesel Kubota. Iya, replika mesin diesel Kubota. Nanti satu-satu Iya. ya. Ini kita lihat ini dulu. Apa diesel Kubota itu apa? Itu yang traktor tadi. Yang traktor yang tadi Iya, yang 2,5 meter. Betul. Berapa orang yang itu bikin adanya itu? dibuatnya di Semarang. Kami tim berangkat bertujuh dan pembuatannya prosesnya selama 7 hari. 7 hari, 1 hari 1 part ya. Aduh, itu luar biasa itu. Bisa gitu ya. Nah, Kesempatan yang luar biasa. berarti yang terakhir ini yang kasih lihat. Iya. Ya, yang dilihat di daftar Bondowoso. Bondowoso itu bikin Shinkansen. Waktu itu ya pengajaran origami dengan peserta terbanyak sebanyak 6.600 anak dan Anak dan guru TK. Ya, sepatan. Ini bener nih. Soalnya kan dia pertama ketemu itu mungkin 2019-an ya kan, langsung udah dicap. Saya pikir origami itu mungkin ya kalau cuma satu gitu. Sedangkan Shinkansen itu kan jumlahnya banyak. Iya. Itu gimana mereka ininya kan. Nah sekarang bisa ada kesempatan ketemu ya, sekalian kita coba tanya ya kan. Mungkin buat kira-kira mau sebesar apa ini? Ya. Kan udah lihat molinya udah ada rencana ke depannya, ini kira-kira sanggar origami ini mau apa lagi? Iya. Setelah Ya, ini. sebetulnya sih kalau mau disederhanakan gitu ya. Oke. Ya kalau cita-cita sih pasti tinggi gitu ya. Tapi Sebenarnya ini tidak sederhana itu ya. Tapi sebetulnya prinsipnya adalah Oke. bahwa anak Indonesia dan masyarakat Indonesia itu perlu sekali untuk mengetahui tentang origami, mengenal tentang origami agar itu bisa bermanfaat kalau untuk anak, bermanfaat di masa dia perkembangannya hingga dewasa. Karena manfaatnya itu terus ikut, dan itu lebih baik dipelajari saat kanak-kanak sebagai bekalan agar kan yang namanya juga belajar anak-anak tuh ada melukis, menyanyi dan seterusnya banyak. Ya. Tapi ketika sudah mulai SMP, SMA itu nanti udah beda ininya apa namanya, beda fokusnya gitu Beda ya, fokusnya, iya. mengejar kemampuan kognitif gitu. Nah, ketika origami dia dibekalkan kepada anak-anak itu nanti di masa remaja dan dewasa memorinya akan terpanggil. Oh ini ketika aku ada persoalan seperti ini harus diberi solusi dengan origami kayak gitu di bidang pendidikannya ataupun pekerjaannya. Waduh, ya kalau denger ini ya buat sobat gaji kan tadi kan bikin konten juga ada tentang game semua tuh ya, game online. Rata-rata anak SD sekarang main layangan juga enggak ya, mainnya udah warnet ya. Makanya salah satu manfaatnya adalah ya dia adalah aktivitas yang sehat ya, karena dia menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri. Dia ada otak untuk seni dan ada otak untuk logikanya kuat gitu. Udah sih Bu, karena sudah cukup ya ini tentang origami ya kita. Wah kalau misalnya itu tadi masih pengen banyak yang mau ditanyain kan tentang yang perlu bikin yang terbesar selain yang tadi ada lagi nggak gitu kan? Itu kita kayaknya nggak akan beres hari ini nih ya. Jadi kayaknya udah cukup dulu ya informasi tentang dunia melipat kertas ya tentang origami ini, dan ini sudah langsung ada pakar. Waduh, bisa dibilang pakar di Indonesia ya. Banyak sekali di Indonesia, alhamdulillah. Teman-teman udah mulai banyak dan udah banyak lah gitu. Bahkan kami sudah melaksanakan konvensi origami Indonesia itu udah ketiga kali dan mau 4 kali. Oh iya, sebelum lupa, kalau di Bandung kantornya di mana nih? Siapa tahu nanti buat selain kesini kita ada yang pengen lebih mendalami gitu. Ya, nah, kemana kayaknya nih? saat ini kesini aja. Kesini dulu. Ya, Berarti dipusatkan di sini ya. Betul. Ya, karena office yang ada di Jalan Martin Melayu itu hanya office saja, Office. bukan dalam bentuk galeri. Oh, berarti sekarang galeri kecilnya di sini ya. Betul. Oke. Nanti sisanya nanti kalian tinggal lihat aja di cuplikan kami ya. Iya. Tentang rekor-rekor yang didapat, terus juga prestasi-prestasi dari Sanggar Ori Indonesia ya. Nah, mungkin cukup sih dari KJ ini aja dulu. Terima kasih atas waktunya ya. Tadi juga KJ nggak pernah tahu kalau misalnya origami itu bisa dibikin seperti ini. Ya ternyata bisa dibikin satu komunitas yang
kalau KJ mandang itu cuma iseng doang. Ternyata kan bisa jadi sesuatu yang kayak dukungan moral ya kan, terus bisa bikin motivasi orang tambah naik ya gitu. Istilahnya jatuh setelah tsunami ya, setelah tsunami tahu-tahu mereka saya udah hancur mungkin kan, dengan melihat ini kan ternyata naik moralnya lagi. Ya udah deh, kayaknya kita sudahi. Terima kasih buat Ibu Maya dan Ibu Lilis ya, semoga tetap terjalin lebih luas lagi untuk Sanggar Origami Indonesia ya dan berkembang. Hanya KJ bakalan pamit, dan terima kasih untuk sobat KJ yang udah ngikutin kita ngobrol dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang tidak berkenan. Akhir kata kami ucapkan sampurasun minasan, dan kita akan bertemu lagi di Silver KJ Info Otaku berikutnya. Tentunya kita akan create art otaku to be better. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Bye bye.